Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring matematika wajib. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah induksi matematika setelah kita kemarin belajar tentang notasi sigma sebagai dasar dari induksi matematika. Langsung saja ya. Nah, untuk penyelesaian induksi matematika nanti kita punya langkah-langkah untuk membuktikannya. Yang pertama, yaitu langkah-langkahnya adalah buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi nanti n-nya kalian ganti dengan angka 1 sehingga ruas kanan maupun ruas kiri bernilai sama. Yang kedua, Pn dianggap benar untuk n sama dengan k, di mana nanti nilai n-nya kalian ganti dengan k itu otomatis dianggap benar. Nah, yang ketiga, buktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Setelah kalian ganti n-nya dengan k plus 1, maka nanti kalian harus buktikan ruas kiri maupun ruas kanan hasilnya harus sama. Oh, jika memang benar terbukti benar, maka apa? Pn adalah benar untuk semua bilangan asli. Ingat ya, dari langkah 1 sampai 3 ini merupakan dasar dari penyelesaian induksi. Jadi, kalau kok nanti dari langkah 1 sampai 3 ada yang tidak terbukti benar, berarti induksi matematika tersebut Pn bukan merupakan apa? Bilangan asli yang benar. Jadi apabila ketiga langkah tersebut benar, maka terbukti bahwa Pn benar untuk semua bilangan asli. Lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Kalau kita punya induksi matematika sederhana bilangan asli dengan sebagai berikut, 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n. Nah, maka cara menyelesaikannya kita pakai langkah pertama dulu. Pn benar untuk n sama dengan 1. Kita tulis di sini. Ya, 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n, kita tuliskan di sini. Kita ganti n-nya dengan 1. Jadi ini 1, n-nya juga diganti 1. Nah, kalau sudah kita operasikan, kita peroleh ini. Hasilnya adalah 3. Ruas kanan maupun ruas kiri sama ya, berarti dia bernilai benar. Kalau langkah pertama sudah terbukti, next kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita ganti n-nya sama dengan k. Tadi di sini tertulis 2n plus 1, di sini tertulis n kuadrat plus 2n. Nah, masing-masing n-nya kita ganti dengan k. Nah, diperoleh seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita buktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita tulis kembali apa yang telah tertulis pada langkah kedua, ruas kirinya saja. Ya. Jika sudah kita tulis kembali, maka kita baru menjumlahkan dengan rumus n sama dengan k plus 1 di bagian kanannya ruas kiri pada langkah kedua yang kita tulis. Dimana kalau di sini kan tulisannya 2n plus 1, maka n-nya kita ganti dengan k plus 1. Jadi 2k plus 1 terus plus 1 lagi dari sini. Nah, taruh di sini. Nah, kalau sudah, kita buat ruas kanannya. Ruas kanannya juga sama ya. Kita ganti dengan n sama dengan apa? K plus 1. Jadi n kuadrat kita ganti dengan k plus 1 kuadrat ditambah 2. N2n, n-nya kita ganti dengan 2k plus 1. Jika sudah, kita buktikan ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Ruas kiri kita tulis dulu. Ruas kiri kan kita punya 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya sampai dengan plus 1. Tapi ingat, dari batas 3 sampai 2k plus 1, ini kan kita peroleh dari ruas kiri pada langkah 2. Kita tidak menuliskannya seperti ini, tapi kita menuliskannya secara ringkas. Kita ambil dari langkah 2. Langkah 2 kan sekian ini jadinya apa? K kuadrat plus 2k, atau berarti sekian ini kita ringkas jadi k kuadrat plus 2k diperoleh dari langkah 2, kita tuliskan di sini. K kuadrat plus 2k. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita tambah ini 2k plus 1 kita tulis di sini, terus sama dengan ruas kanannya apa? Kita tuliskan di sebelah kanan. Lihat ya, yang tanda hijau tadi kita peroleh dari penyederhanaan ruas kiri yang ada pada langkah 2. Terus kita sederhanakan. 2 kali k jadinya 2k, 2 kali 1 2, terus ditambah 1 sama dengan, nah, ini juga kita sederhanakan.
K plus 1 kuadrat itu kalian kuadratkan. Ingat ya rumus yang telah Bu Ayun ajarkan dulu pada kelas 10 ya. Kalau kita punya A plus B kuadrat, maka jadinya A kuadrat. Nah ini ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadinya ini. Kalau ini kan Bu Ayun langsungkan, kalian bisa mencarinya di kertas coret-coretan ya. Terus kalian tuliskan hasilnya di sini. Rumusnya ingat, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Terus plus ini 2 kali K 2K plus 2 kali 1 jadinya 2. Nah, kalau sudah kita operasikan, kita sederhanakan variabel yang sama kita jumlahkan, jadinya 2K tambah 2K 4K, 2 tambah 1 jadinya 3. Terus ini sama ya, 2K tambah 2K jadinya 4K, 1 tambah 2, 3. Nah, terbuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi, induksi matematika yang tadi itu adalah benar untuk PN bilangan asli. Next, contoh selanjutnya yaitu kalau dia berupa notasi sigma bagaimana? Kalau dia berupa suatu notasi sigma, maka dari notasi sigma tersebut kalian uraikan dulu. Di sini tertulis I sama dengan 2 sampai dengan dia N. Nah, maka dari I sama dengan 2 sampai dia N, kita punya rumusnya 4I. Berarti I-nya yang pertama kita ganti dengan angka 2. 4 kali 2 dapat 8. Ingat, bilangannya berurut ya. Setelah 2 berarti kita punya angka 3. Nah, setelah itu kita ganti jadi 4 kali 3 diperoleh berapa? 12. Terus 4 kali 4 16 dan seterusnya sampai dia berhenti di 4N. 4N kenapa di sini 4N? Karena dia batasnya sampai N, jadi I-nya diganti dengan N. Di sini tertulis 4N, ruas kanannya sama dengan soal. Setelah menjadi bentuk seperti itu, kita bisa membuktikannya dengan langkah pertama yaitu N-nya kita ganti dengan sama dengan 1. Kalau N kita ganti dengan sama dengan 1, berarti 4N sama dengan 2N kuadrat plus N, jadinya ini ya. Kita sederhanakan. Nah, kalian bisa lihat dari hasilnya ini ya, bahwa ruas kiri maupun ruas kanan itu sama. Berarti dia benar untuk hal tersebut. Jika sudah, kita lanjut ke langkah kedua yaitu N kita ganti dengan K. Jadi yang tadi tertulis 4N menjadi 4K. Yang tertulis 2N kuadrat plus N jadinya 2K kuadrat plus K. Itu kita anggap benar ya asumsinya. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mengenai N sama dengan K plus 1. Jadi PN-nya dianggap benar jika N-nya diganti dengan apa? K plus 1, tapi harus dibuktikan bahwa ruas kiri nanti juga harus sama dengan ruas kanan. Kita tulis kembali apa yang telah tertulis pada ruas kiri pada langkah kedua ya. Setelah kita tulis kembali, sama halnya dengan contoh soal nomor 1 tadi. Baru kita tambahkan di mana tadi 4N-nya, kita ganti dengan N-nya menjadi K plus 1. Kita tuliskan di sini. Jadinya 4, terus jadi K plus 1. Kalau sudah, ruas kanannya juga sama. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi 2 K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nanti jadinya seperti ini. Jika sudah, kita buktikan apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kita tulis terlebih dahulu untuk ruas kiri. Ruas kirinya kita tuliskan dengan cara apa tadi? Untuk ruas kiri yang dari 8 sampai dengan 4K kita sederhanakan, kita ambilnya dari langkah kedua. Jadi dari 8 sampai ini, kita ambil dari sini. Samakan halnya berarti 2K kuadrat plus K. Terus ditambah ini, kita tuliskan di sini. Sama dengan ruas kanannya kita tuliskan di sebelah kanan. Nah, ingat tanda hijau ini tadi kita peroleh dari apa? Penyederhanaan bentuk ini dari langkah kedua. Kita operasikan 2 kali K kuadrat 2K, 2 kali K 2K, ditambah 4 kali K 4K, dikali 4 kali 1 itu 4. Nah, sama dengan ini kita lihat 2K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 kuadrat kita uraikan dulu. Kalian boleh menuliskannya di kertas coret-coretan. Kalau K plus 1 kuadrat diperolehnya dari mana? Yaitu K plus 1 dikali K plus 1 juga bisa. Atau pakai rumus yang tadi Bu Ayun bilang,
bahwa A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, diperolehnya ini nanti hasilnya K kuadrat plus 2K plus 1. Oke ya, lanjut. Tadi kan kita peroleh K plus 1 kuadrat itu jadinya ini. Tadi sudah saya terangkan. Terus kita tambahkan K plus 1. Kita tuliskan di bawahnya sini. Nah, jika sudah kita sederhanakan 2K kuadrat plus 2K plus 4K plus 4 itu jadinya ini. 2K tambah 4K jadinya 6K. Nah, terus yang di dalam kurung kita sederhanakan dulu. K kuadrat plus 3K tambah K, 2K tambah K sama dengan 3K. 1 tambah 1, 2. Nah, hasilnya 2K kuadrat plus 6K plus 4 itu kita kalikan silang satu-satu ini. Jadi terbukti ya bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi untuk contoh soal nomor 2 itu merupakan induksi matematika. Nah, contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, saya beri bentuk pecahan. Jadi 1 plus 3 plus 6 plus sekian itu plus setengah n plus 1 sama dengan 1/6 n plus 1 n plus 2. Langkah pertama tadi kita ubah Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi n-nya ini kita tulis ya, n-nya ini kita ganti dengan angka 1. Kita substitusikan. Setelah kita substitusikan kita sederhanakan. Jadi setengah kali 1 itu setengah, 1 tambah 1 2 dan seterusnya ini ya hasilnya ini. Nah, setelah itu 1 sama dengan 1. Jadi terbukti ya bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi Pn benar untuk n sama dengan 1. Sekarang kita langkah kedua yaitu Pn benar untuk n sama dengan K. Jadi diasumsikan dia langsung benar jika n-nya diganti sama dengan K. Jadi kita tuliskan di sini setengah K, K plus 1 sama dengan 1/6 K, K plus 1, K plus 2. Dimana tadi K-nya di sini adalah yang semula n kita ganti dengan K. Untuk yang ketiga kita harus membuktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Dengan apa? N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi kita tuliskan 1 plus 3 plus 6 plus sekian itu menjadi setengah K, K plus 1. Nah, ruas kiri pada langkah kedua kita tuliskan sama. Baru kita tambahkan dengan N-nya yang diganti dengan K plus 1. Jadi di sini kan setengah n plus 1, berarti n-nya kita ganti dengan K plus 1, kita tuliskan setengah K plus 1, terus n-nya juga kita tulis K plus 1 plus 1 lagi, plus 1 lagi dari mana? Nah, dari sini kan, tadi ada plus 1-nya kan. Nah, kalau sudah sama, ruas kanannya pun kita tambahkan dengan K plus 1, jadi tulisannya jadi seperti ini. 1/6 K plus 1, tadi dimana di sini adalah n ya, terus n plus 1, n-nya kita ganti K plus 1, di sini n plus, di sini n plus 2 ya, kita tulis jadinya K plus 1 untuk n-nya, baru plus 2. Baru kita buktikan, apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Kita tuliskan ruas kirinya terlebih dahulu, yang di sini kita peroleh dari mana? Dari penyederhanaan ini, kita ambil dari langkah 2, tulis di sini. Setelah itu kita tambahkan ini, yang dari sini kita tulis di sini. Baru kita sederhanakan. K plus 1 kali K plus 2 hasilnya ini. Terus yang ini di dalam kurung disederhanakan dulu. Nah, kalau sudah, ini kita sederhanakan hasilnya ini. Ini kita kalikan K plus 1 K plus 2 hasilnya ini ya. Ini dikalikan silang satu-satu. Nanti hasilnya ini. Ini saya langsungkan, nanti kalian bisa mencobanya di orat-oratan. Terus 1/6 K pangkat 3, ini dari mana? Ini dikalikan silang, satu-satu seperti ini. 1/6 kali K pangkat 2 jadinya ini, 1/6 kali 3K jadinya ini, 1/6 kali 2 jadinya ini, dan seterusnya sampai setengah kali 2 itu 1. Kemudian kita sederhanakan. 1/6 K pangkat 3 ditambah ini setengah K kuadrat ditambah setengah K kuadrat itu jadinya K kuadrat ditambah ini kita tambahkan tapi kita samakan penyebutnya jadinya 11/6 K baru plus 1. Next. Setelah kita sederhanakan kita samakan semua penyebutnya menjadi 1/6. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, nah ini 1/6-nya bisa kita faktorkan keluar. Kalau 1/6-nya kita faktorkan keluar, di sini tinggal sisa K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 11K ditambah 6. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini dari mana asalnya? Dari sini.
K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 11K plus 6, itu kita cara memfaktornya kita lihat dari suku yang terakhir. Di sini kan dia angkanya 6. Nah, angka 6 itu dia punya faktor 1, 2, 3 sama 6. Di sini harusnya tertulis plus minus ya. Nanti jika kalian mencatat ini ditambahi plus minus bagian sininya, bagian depannya. Jadi plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya. Nah, kalau sudah berarti kita pakai pemfaktoran dengan cara Horner. Kita pilih salah satu angka dari faktor angka 6 tersebut. Misalkan kita pilih K plus 1. Nah, kalau kita pilih K plus 1, maka menuliskannya nanti di sini itu adalah kebalikannya, jadi min 1. Terus ini kita tuliskan koefisien dari variabel K-nya. K pangkat 3 koefisiennya 1, K kuadrat koefisiennya 6, K koefisiennya 11, dan konstantanya di sini 6. Terus tanda operasinya adalah penjumlahan. Jika sudah, kalian turunkan angka 1 yang ada paling depan ini, turun ke bawah, kalikan dengan di sini. Nanti hasilnya ditaruh di bawah angka 6. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jika sudah kalian operasikan 6 tambah min 1 itu 5, kalian kalikan silang lagi di sini. Berarti 5 kali min 1, dia min 5. 11 ditambah min 5, hasilnya 6. Nah, ini 6 kali min 1, jadinya min 6. Nah, min 6 tulis di sini, min 6 6 tambah min 6 itu hasilnya 0. Dan ingat, namanya faktor yang kita carikan adalah faktor, maka hasil di sini harus 0 ya. Kalau hasilnya ini tidak 0, maka nanti dia bukan faktornya, kalian harus mencoba dengan angka yang lain. Paham? Nah, maka faktor dari suku banyak ini, itu ini K plus 1, ini kita tulis. Nah, K kuadrat plus 5K plus 6 dari mana? Dari sini. 156 kalian tulis. Nah, koefisiennya ini dari sini, pangkatnya dikurangi 1. Dari K3 berarti menjadi K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 6. Nah, ini kan bisa difaktorkan lagi, maka hasilnya ini. Nah, hasil faktor itu bisa kita tuliskan di sini. Nah, jadi 1/6 K plus 1, K plus 2, K plus 3. Itu faktor dari suku banyak tersebut. Nah, kemudian kita buktikan untuk ruas kanannya apakah sama dengan ruas kiri. Kita tadi punya ruas kanan kan ini. Kita sederhanakan jadinya ini. Nah, jadi terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sudah paham ya penjelasannya dari Bu Ayun? Nah, sekarang kalian bisa lihat latihannya. Nah, ini. Latihannya Bu Ayun beri 3 soal saja. Kalian jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Bu Ayun di nomor WA. Cukup jelas ya penjelasan Bu Ayun tadi. Selamat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.